Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yudhistira Rahman dari Prodi Sistem Informasi kelas 3F Malam Banjarmasin. Dan NPM saya 21100200054. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari Bapak Nur Alamsyah, yaitu mata kuliah program terstruktur. Tugasnya adalah membuat sebuah aplikasi lalu menjelaskan isi dari kode aplikasi tersebut. Yang pertama-tama saya akan menampilkan alur dari program yang telah saya buat. Di sini ketika aplikasi dijalankan maka akan tampil sebuah opsi angka 1 sampai angka 5. Yang pertama ada tambah tugas, yang kedua ada tandai tugas sudah selesai, yang ketiga ada hapus tugas, yang keempat ada tampilkan daftar tugas, dan yang kelima keluar. Di sini ketika saya ingin menambahkan sebuah tugas maka ketikkan angka 1 dan akan tampil masukkan nama tugas. Misalnya saya mengetikkan jalan, dan ketika saya ingin menampilkan to-do saya maka ketikkan angka 4. Dan ketika to-do yang saya buat sudah selesai maka ketikkan angka 2 dan masukkan angkanya. Tampilkan. Maka akan muncul tulisan selesai. Dan ketika saya ingin menghapus maka ketikkan angka 3 dan masukkan angkanya. Tampilkan, maka akan hilang. Yang terakhir keluar. Dan di sini saya akan menampilkan kode yang telah saya buat. Yang pertama-tama ada include IOStream, yang kedua ada vector, yang ketiga ada string. Yang keempat ada using dan std. Dan ada struct yang bernamakan tags yang berisikan name dan don. Yang mana name bertipe datakan string, yang don bertipe datakan ball. Masuk ke main program, ada vector. Vektor ini sebenarnya sama seperti array, tapi cuman banyak metode yang bisa digunakan di dalam vektor. Dan vektor itu dinamis atau nilainya bisa berubah-ubah. Tidak perlu ditentukan lagi panjang dari arraynya, maka kan otomatis array bisa sesukanya dibuat. Di sini ada vektor mengambil dari struct tags dan disimpan ke dalam to-do list. Dan di sini ada while yang berisikan nilai true. Maka ketika program dijalankan itu akan tampil pilihan opsi dan angka 1 sampai 5. Angka 1 sampai 5. Jika while diisi nilai false maka tidak akan tampil apa-apa. Di sini ada variabel konstan bertipe datakan int yang bernama max to do. Berisikan angka 5. Ini gunanya untuk maksimal dari to do yang dibuat itu 5. Dan di sini ada variabel pilihan bertipe data int. Pilihan ini akan masuk ke perulangan if jika sama-sama dengan 1 maka akan jalan angka 1 tambah tugas. Di sini ada chain pilihan akan menampilkan pilihan user. Ketika user mengetikkan 1 akan tampil 1. Masuk ke perulangan if, ini pilihan mengambil dari pilihan user pilih. Maka ketika dia mengetikkan angka 1 maka akan masuk ke dalam tanda tambah tugas. Di sini juga ada perulangan if to do list titik size kurang dari mak to do. Maka di sini to do list akan ditampilkan panjangnya. Jika panjangnya kurang dari mak to do maka program di bawah akan jalan, akan menampilkan masuk ke nama tugas. Nama tugas itu disimpan ke dalam string tags name dan ditampilkan tags name. Dan di sini ada tags diganti variabel struct, ini diganti nama variabel struct
digantikan oleh tags. Dan di sini ada tags titik name, tags name. Tags name ini menyimpan inputan user. Ketika user menginput akan tersimpan di dalam tags name, mengambil dari struct tags titik name, dan done ini sama dengan false. Kenapa nilainya false? Karena tugas belum selesai. Masuk ke to-do list titik push. Ini adalah metode yang berada di vektor, yaitu ini menambahkan nilai ke dalam vektor, dimasukkan ke dalam tags. Ada di sini ada else if. Ketika user mengetikkan pilihan 2, maka akan masuk ke tugas nomor 2 atau tandai tugas sudah selesai. Di sini ada variabel in bertipe datakan variabel index bertipe datakan in, akan menampilkan index. Ada if ketika lebih dari sama dengan 0 index, dan index kurang dari to do list titik size, maka to do list index titik down sama dengan true. Masuk ke else. Ini menampilkan nomor yang Anda masukkan tidak valid atau tugas yang dimasukkan itu tidak ada. Contoh dari program pilihan nomor 2 itu seperti ini. Ketika saya menambah tugas dan memasukkan tugas makan, dan saya ingin menandai tugas yang tidak ada, misalkan nomor 1, maka nomor yang Anda pilih tidak ada. Dan ketika saya ingin menandai tugas yang nomor 0, maka itu akan keluar dan ditampilkan tampilannya akan selesai. Masuk ke pilihan 3, ada cout, masukkan nomor tugas, ada variabel in bertipe datakan, ada variabel index bertipe datakan in, ada index, ada perulangan if. Jika indeks lebih dari sama dengan 0 dan indeks kurang dari to do list size, maka akan dijalankan tugas to do list titik erase to do list titik begin ditambah indeks. Ini nomor 3 itu menghapus tugas. Ini metode yang digunakan di dalam vektor, itu ada yang namanya erase untuk menghapus sebuah isi dari vektor yang berada di dalam to do list, diambil dari nilai pertamanya ditambah dengan indeks. Indeks ini berisi angka-angka yang ada di dalam to do listnya. Ketika user memasukkan angka yang tidak ada, maka akan tampil sebuah cout, nomor yang Anda masukkan tidak valid. Contohnya yang seperti saya tampilkan tadi. Ada else if lagi, pilihan 4, itu pilihan 4 tampilkan daftar tugas. Masuk ke perulangan for, ada in sama dengan 0, i kurang dari to do list size, i plus akan menampilkan isi dari to do list ditambah titik. Ini titik memberikan titik di angka, contohnya seperti ini. Dan to do list i titik name. Di sini juga masuk ke if to do list dalam array i titik down. Down ini mengambil dari sini berisikan nilai
nilai dari to-do list kita apakah sudah selesai atau tidak, maka akan tampil selesai jika to-do listnya ditulis selesai. Di sini masuk out, ini memberikan line baru, masuk ke LE, pilihan 5 itu keluar, masuk ke break, masuk ke else. Jika daftar tugasnya penuh akan ditampilkan bahwa daftar tugas sudah penuh, dan break ini itu akan langsung keluar atau langsung berhenti programnya, dan return 0. Sekian tugas UAS dari saya. Salah hilap saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.